Halo Kendra, selamat datang lagi di podcast kita, podcast Rosblog. Kali ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya serius, cuman tenang, kita bakal bawanya dengan yang santai-santai aja. Namun sebelum itu kenalin dulu dong, nama aku Lovely Valeri. Saya Dinia Nur Fatimah. Saya Dava Kiandra. Aku Natania. Oke, jadi kita bakal ngobrolin tentang petunjuk evolusi. Kedengarannya berat gak sih? Berat gak sih ya kedengarannya? Kayak Berat. Tapi sebenarnya ini tuh asik kok, karena itu kayak menelusuri jejak masa lalu makhluk hidup. Pasti kalian pernah dengar kan tentang evolusi dan sangat familiar mengenai evolusi. Nah, evolusi ini bukan cuma teori kosong aja, tapi ada bukti-buktinya juga loh. Bukti ini sering disebut sebagai petunjuk evolusi. Betul banget Kiandra, untuk mendukung teori evolusi memang dibutuhkan bukti nyata yang bisa kita amati. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas 2 diantaranya, Yaitu petunjuk biokimia yang bisa dilihat lewat uji laboratorium. Dan ada juga nih petunjuk alat tubuh yang tersisa atau yang sering disebut organ vestigial. Oke. Jadi kita langsung aja ya bahas satu persatu biar makin jelas. Let's go. Nah, jadi aku mau ngejelasin nih. Yang pertama, ada petunjuk biokimia. Bukti adanya evolusi dapat diperoleh melalui petunjuk-petunjuk biokimia karena kekerabatannya antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji. Apabila dalam kedua tubuh makhluk hidup terdapat kandungan zat yang banyak memiliki kesamaan, artinya kedua makhluk tersebut berkerabat dekat. Nah, salah satu percobaan buat ngetes kekerabatan itu namanya uji presipitin. Dalam uji presipitin ini akan menghasilkan presipitin atau endapan akibat reaksi antara antigen dan antibodi di dalam tubuh makhluk hidup. Simpelnya sih kayak eksperimen yang ngelihat reaksi antigen sama antibodi. Nah, jumlah endapan yang dihasilkan itu bakal jadi petunjuk. Kalau endapannya banyak, artinya hubungan kekerabatannya jauh. Kalau endapannya sedikit, berarti hubungannya lebih dekat. Jadi bisa disimpulin kalau semakin mirip biokimianya, maka makin dekat juga hubungan kekerabatannya. Gampangnya gini gak sih, kayak makanan. Misalnya nasi goreng sama mie goreng nih. Rasanya kan beda, tapi bumbunya banyak yang sama, jadi mirip. Nah, tapi kalau nasi goreng dibandingin sama pizza, rasanya pasti jauh banget gak sih bedanya? Itu kayak ibarat hubungan kekerabatan juga kan? Ya bener banget Lovely perumpamaannya. Jadi intinya uji presipitin itu ngelihat reaksi antigen sama antibodi. Dari situ bakal muncul endapan. Nah kalau endapannya itu dikit berarti hubungan kekerabatannya itu dia deket. Begitu juga sebaliknya kalau endapannya banyak berarti hubungan kekerabatannya itu jauh. Dan perbandingan biokimia inilah yang jadi petunjuk evolusi, karena kesamaan struktur dan fungsi molekul biologis kayak DNA, protein, dan jalur metabolisme di organisme berbeda-beda, bisa menunjukkan hubungan kekerabatan dan nenek moyang yang sama. Gimana kita lanjut bergeser nih ke petunjuk evolusi berikutnya, yaitu petunjuk alat tubuh yang tersisa atau disebut juga dengan organ vestigial. Organ vestigial kan cuman sisa tubuh. Kok bisa sih dijadiin sebagai petunjuk evolusi? Karena kayak bingung aja gitu aku. Nah, justru itu kuncinya. Organ vestigial nunjukin kalau struktur yang dulunya itu penting banget, lama-lama bisa mengecil atau dia tuh bakal hilang fungsinya karena adaptasi, perubahan lingkungan, atau karena mutasi gen. Tapi ya, sisa-sisa itu nggak langsung lenyap gitu aja, masih ke bawah di tubuh kita. Jadi semacam jejak sejarah yang nunjukin kalau kita punya hubungan dengan nenek moyang kita. Jadi intinya organ vestigial itu adalah organ tubuh yang udah kehilangan fungsi alihnya, tapi masih ada karena diwarisin dari nenek moyang. Gitu nggak sih?
Yes, bener banget Lovely. Dan contohnya banyak banget loh. Misalnya nih, pada manusia ada usus buntu atau appendix, tulang ekor, gigi bungsu, otot penggerak telinga, selaput mata kecil di sudut mata, gigi taring yang runcing, hingga rambut pada dada. Nah, misalnya nih, pada appendix. Dulu, nenek moyang manusia lebih banyak makan tumbuhan, jadi butuh appendix untuk mencerna serat. Tapi sekarang perannya udah nggak sepenting itu. Nah, sama halnya sama tulang ekor, yang itu dipercaya sebagai sisa ekor dari nenek moyang primata yang dulu hidup di pohon. Atau gigi bungsu yang dulu penting banget buat nenek moyang kita yang rahangnya tuh lebih besar dan sering makan makanan yang keras. Tapi sekarang kan makanan itu lebih lunak kan. Jadi rahang manusia itu semakin kecil dan gigi bungsunya itu sering tumbuhnya miring. Kalau di hewan juga ada nih guys, misalnya sayap burung kiwi yang udah tidak bisa dipakai untuk terbang, atau sisa kaki belakang ular piton yang tinggal berupa tonjolan kecil. Jangan lupa itu jangan lupa juga paus. Paus itu kan mamalia. Jadi harusnya sih dia punya rambut di kulitnya kayak mamalia lain. Tapi sekarang rambutnya itu udah hilang tahu. Uniknya, pas masih berbentuk embrio, paus ternyata punya rambut tipis dan bahkan punya gigi. Meskipun saat lahir nanti nggak dipakai, itu artinya ada warisan nenek moyang yang dulu berbeda gaya hidupnya. Dari situ kelihatan banget kan guys kalau organ vestigial ini jadi bukti nyata dari adanya evolusi. Karena organ-organ yang nggak terpakai itu diwarisi oleh nenek moyang meskipun sekarang udah berkurang atau hilang fungsinya. Organ itu nunjukin adanya perubahan dan adaptasi makhluk hidup seiring waktu berjalan. Akhirnya kita udah bahas nih kedua petunjuk evolusi yang super duper penting, yaitu biokimia dan organ vestigial. Nah, kayak dari biokimia itu kita belajar kalau kesamaan DNA, protein, atau bahkan hasil uji presipitin bisa nunjukin hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi makin mirip biokimianya, makin dekat hubungannya. Nah, lanjut ya. Terus ada organ vestigial, yaitu organ tubuh yang udah kehilangan fungsi aslinya, tapi masih kebawa karena diwarisin dari nenek moyang. Nah, ini tuh bisa jadi petunjuk evolusi karena nunjukin kalau ada jejak perubahan dan kekerabatan makhluk hidup. Nah, jadi bisa disimpulin nih kalau petunjuk evolusi itu kayak cerita sejarah yang ditulis langsung di tubuh kita. Entah itu lewat molekul kecil kayak DNA atau lewat alat tubuh yang tersisa. Keduanya sama-sama nunjukin bahwa makhluk hidup terus beradaptasi dan berubah seiring waktu. Dan yang paling mind-blowingnya nih guys, bukti-bukti ini bikin kita sadar kalau semua spesies di dunia ini ternyata saling terhubung. Kita semua punya nenek moyang yang sama, meskipun sekarang bentuk dan fungsinya udah berkembang berbeda-beda. Oke, sahabat Rosbas. Kayaknya segitu dulu obrolan kita di podcast kali ini. Semoga kalian enjoy, paham, dan bisa ngambil hal baru dari bahasan kita ya. Yes, juga jangan lupa stay curious ya, karena ilmu itu luas banget. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Bye.